Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mustafa wa imamil mursalin wa huwa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka kegiatan belajar secara virtual dengan kitab Nahwu. Santriwan-santriwati bagi yang punya kitab Jurumiyah ataupun Nahwu Wadhih silakan bisa dibuka. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak agar mendapatkan keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa la sayyidina Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyat sahabat ajma'in wa khususan ila mu'allif hadzal kitab al-Imam As-Sanhaji wa Syekh Umrati lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik santriwan dan santriwati, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik santriwan-santriwati, pada pertemuan kedua ini materi kita adalah bab 1, yaitu tentang al-kalam atau bermakna kalam. Apa itu kalam? Berikut penjelasannya. Nomor 1 adalah definisi al-kalam. Dalam kitab Jurumiyah ataupun kitab Nahwu yang lain sering disebutkan bahwa al-kalamu huwal lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Apa maksudnya? Singkatnya adalah kalam itu lafaz yang tersusun dan bermakna jelas. Kurang lebihnya adalah bahwa kalam itu sebuah ungkapan atau lafaz yang ketika diucapkan seseorang maka bisa dipahami oleh orang lain. Dan kalimat itu adalah kalimat yang berbahasa Arab. Berikutnya, dalam pembahasan kalam kita akan mempelajari yang namanya kalimah. Kalimah dalam bahasa Arab disebut dengan kalimatun. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan kata atau lafaz. Nah, dalam bahasa Arab kalimah atau kalimatun dibagi menjadi 3, yaitu isim atau kata benda, kedua adalah fiil yaitu kata kerja, dan yang ketiga adalah harfun atau huruf atau kata sambung. Berikut penjelasannya. Kalimah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ismun atau isim. Apa arti isim atau ismun? Secara singkat, isim adalah sebuah lafaz atau kata yang menunjukkan makna manusia, hewan, tumbuhan, atau benda mati. Atau bahasa singkatnya secara Indonesia adalah sebuah kata benda. Maka kita memahami isim dengan ciri-cirinya saja, insya Allah lebih mudah. Pertama adalah isim diawali alif lam. Ingat, setiap lafaz bahasa Arab ada yang diawali alif lam, ada yang tidak. Nah, ketika diawali alif lam seperti ini, al-kitabu atau contoh lainnya al-masjidu, al-madrasatu dan lain sebagainya, maka ketika diawali alif lam pasti isim. Itu cirinya. Yang kedua, diakhiri harokat tanwin pada huruf terakhir, baik tanwin fathah, kasrah atau dhammah. Misal kita ambil lafaz al-kitabu, kalau alnya kita tutup atau hapus maka menjadi kitabun. Huruf terakhir pasti tanwin. Maka ketika diakhiri tanwin pasti menyatakan isim. Yang ketiga, isim bisa diawali dengan huruf jar. Apa itu huruf jar?
Bisa ditulis santriwan-santriwati bahwa huruf jar adalah suatu huruf yang fungsinya untuk menjadikan kata yang terletak setelahnya menjadi majrur. Apa itu majrur? Ingat ciri majrur, huruf terakhir harokatnya adalah kasroh atau kasroh tanwin yang menyatakan jar atau majrur. Nah, untuk lebih jelasnya bahwa huruf jar ada banyak jenisnya. Hanya saja Bapak tuliskan yang paling sering muncul dalam sebuah kitab. Pertama, min. Perlu ditulis terjemahannya bahwa min berarti dari. Kedua, ila berarti ke. Misal ke masjid, ke sekolah dan lain sebagainya. Berikutnya an. An berarti dari, tapi bermakna jauh atau lama, atau bermakna tentang. Seperti halnya dalam hadis an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Maksudnya adalah bahwa kenapa pakai an? Maka peristiwa itu terjadi di masa lampau, masa yang lama sekali, maka pakainya adalah an. Berikutnya yang keempat adalah fi, artinya di atau di dalam. Berikutnya ala, di atas. Bi dengan k, artinya seperti atau bagaikan. Berikutnya li, artinya untuk. Untuk huruf-huruf yang lain tidak Bapak tulis karena Bapak tulis hanya yang sekiranya familiar dan yang paling sering muncul dalam sebuah kitab. Kurang lebihnya ciri-ciri isim seperti itu. Baik, yang kedua, jenis kalimat yang kedua adalah fi'lun atau fi'il. Apa itu fi'il? Secara singkat, fi'il adalah kata kerja atau predikat, atau makna lainnya adalah sebuah lafaz yang menunjukkan pada suatu pekerjaan pelaku. Misal makan, minum, mandi, belajar, pergi, datang, duduk dan lain sebagainya. Banyak sekali. Maka kita memahami fi'il dari ciri-cirinya saja. Pertama adalah jika fi'ilnya madhi. Apa itu madhi? Madhi adalah makna lampau, makna yang sudah terjadi. Dalam bahasa Inggris disebutkan istilah past tense. Maknanya lampau, sudah terjadi di masa lalu. Ciri-cirinya jika fi'ilnya madhi adalah diakhiri harokat fathah. Contoh lafaz bahasa Arab ketika kita belajar bahasa Arab tentang kosakata atau fi'il, maka ada kata fa'ala, ada hadoro, ada fataha, ada madda, ghaza dan lain sebagainya. Maka perhatikan pada huruf terakhir. Nasoro, huruf terakhir huruf ro, diakhiri harokat fathah, maka termasuk fi'il madhi karena diakhiri harokat fathah. Ciri kedua, fi'il madhi diakhiri harokat tak sukun yang menyatakan mu'annas. Ingat santriwan-santriwati, mu'annas adalah fi'il yang menyatakan perempuan karena cirinya diakhiri tak sukun atau tak sakinah istilahnya. Ketika berawal dari nasoro berarti menolong, maka ketika pelakunya perempuan tinggal ditambah tak sukun di belakang, maka menjadi nasorot. Artinya dia perempuan menolong. Nah, beda lagi kalau fi'ilnya adalah mudhari. Fi'il mudhari dalam bahasa Inggris istilahnya adalah present tense atau kata kerja yang sedang atau akan terjadi. Apa cirinya? Diawali huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah hurufnya ada 4. Alif, nun, ya, dan ta. Kalau kita singkat menjadi Anita. Anita. Alif, nun, ya, dan ta. Dan letaknya selalu di depan. Contoh, berawal dari kata nasoro, maka fi'il mudhari'nya adalah yansuru. Yansuru, seperti kita belajar fa'ala yaf'ulu. Nasoro yansuru.
Maka lihat huruf depannya. Kalau diawali alif, nun, ya atau ta, maka pasti fiil mudhari. Contoh, ansuru, saya sedang menolong. Perhatikan huruf pertama, yaitu alif. Maka ketika diawali alif, nah ini alif, maka pasti fiil mudhari. Kalau pelakunya kita sedang menolong, alifnya diganti nun, maka berbunyi nan suru. Maka nun di sini sebagai fiil mudhari. Ciri kedua, diawali sa, huruf sa atau saufa, seperti yang muncul pada surat An-Naba. Misalnya, kalla saya'lamuna. Lafaz saufa muncul pada surat At-Takatsur. Kalla saufa ta'lamun. Misalnya, maka perhatikan ketika ada sa, nah di sini ada sa. Lafaz saya'lamuna terdiri dari dua kata. Pertama, sa yang berarti akan dalam waktu dekat. Kalau saufa maknanya akan tapi waktunya lama. Kedua, ya'lamuna. Maka saya'lamuna berasal dari dua kata, sa dan ya'lamuna. Mereka akan mengetahui. Nah, sa di sini menyatakan ciri dari fiil mudhari. Kalau ada sa pasti fiil mudhari. Kurang lebihnya seperti itu materi tentang ciri fiil madhi dan mudhari. Semoga bisa dipahami. Baik, santriwan santriwati, kita lanjutkan jenis kalimat yang ketiga, yaitu harfun atau huruf. Apa itu harfun? Harfun adalah kata sambung, kata hubung atau preposisi. Ingat, cirinya adalah harfun tidak bisa berdiri sendiri. Maka kita memahami harfun dengan cara ciri-ciri berikut ini. Pertama, harfun tidak bisa berdiri sendiri kecuali bersama atau bersanding dengan isim dan fiil. Singkatnya adalah bahwa huruf atau harfun tidak akan pernah berdiri sendiri kecuali ada pendampingnya, nempel atau berjejer dengan atau berdampingan dengan isim atau fiil. Karena ketika berdiri sendiri tidak akan bermakna, maka tidak bisa dipahami. Nah, dari penjelasan isim, fiil dan huruf, maka untuk lebih mudahnya kita ambil contoh berikut ini. Ini adalah contoh nomor 1. Bapak ambil kalimat yang paling familiar untuk kita semuanya. Kalimat ini berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir, atau kalau ditulis lengkap a'udzu billahi minasyaitonir ar-rajim. Tapi cukup ini saja, insyaallah lebih mudah. Kalimat ta'awud yang sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka soal ini uraikanlah atau bedakanlah setiap lafadznya, mana yang termasuk isim, mana yang termasuk fiil, dan mana yang termasuk huruf. Singkatnya, bedakan lafadz-lafadz berikut ini, mana yang termasuk isim, fiil atau huruf, dengan ciri-ciri yang sudah Bapak jelaskan. Pertama, lafadz a'udzu. Lihat ciri-cirinya. Lafadz a'udzu termasuk isim, fiil atau huruf? Lihat saja huruf depannya. Nah, diawali oleh alif atau huruf mudhora'ah, alif, nun, ya, dan ta, maka pasti fiil mudhari. Maka a'udzu termasuk lafadz fiil karena diawali oleh alif, yaitu huruf mudhora'ah. Yang berikutnya billahi. Awas jangan terkecoh seakan-akan satu kata padahal ini dua kata. Kenapa? Karena tersusun oleh dua kata, bi dan Allahi, dibaca billahi. Lafaz bi jelas termasuk huruf jar yang baru saja Bapak sampaikan. Maka karena huruf jar, bi pasti termasuk huruf.
karena huruf jar. Berikutnya lafaz Allah. Lafaz Allah sudah jelas, pasti maknanya isim. Kenapa? Contoh, kita bandingkan ketika kita belajar bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, lafaz Allah sering diucapkan menggunakan kata ganti he, he. Maka lafaz Allah pasti isim. Lafaz istimewa. Kemudian mina berarti min. Min sudah kita pelajari tadi bahwa min adalah salah satu dari huruf jar. Namanya saja huruf jar, maka bukan fiil, bukan isim, pasti huruf. Terakhir, asyaitoni. Apakah termasuk isim, fiil atau huruf? Lihat ciri-cirinya saja. Ternyata diawali alif lam. Ingat santriwan-santriwati, ketika ada lafaz atau kata bahasa Arab yang diawali alif lam, maka termasuk isimkah, fiil atau huruf? Ya, tepat sekali, pasti isim. Karena diawali alif lam. Maka kesimpulannya adalah dari contoh soal nomor 1, maka kita bisa membedakan mana itu fiil, mana itu isim, dan itu huruf berdasarkan ciri-ciri. Insya Allah lebih mudah. Cukup sekiranya dari Bapak, semoga bermanfaat dan bisa dipahami tentang materi kalimah yang dibagi menjadi 3. Ada fiil, isim, dan huruf. Pahamilah dengan cara ciri-cirinya saja. Insya Allah lebih mudah. Cukup jika ada pertanyaan atau diskusi, kita bisa berdiskusi di kolom komentar YouTube. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.